Fenomena sebagian umat Islam yang mengandalkan bacaan ayat atau amalan tertentu untuk meraih kekayaan, namun mengabaikan kerja keras, sering memunculkan kritik. Di satu sisi, ajaran agama memang memuat doa-doa dan amalan yang dianjurkan untuk memohon kelapangan rezeki. Namun di sisi lain, ajaran tersebut sering disalahpahami sehingga menjadi penghalang produktivitas. Apalagi banyak ustadz kiai sekarang ketika berceramah sering memberikan amalan agar cepat kaya dengan baca surat ini bacaan ini. Sangat jarang ditemui seorang ustadz kiai memberikan ajakan motivasi cara untuk bekerja lebih keras dan cerdas. Ziamul Ilmi berusaha mengupas hubungan antara pemahaman keagamaan, etos kerja, dan kondisi sosial ekonomi umat. Islam dan konsep rezeki. Dalam perspektif Islam, rezeki adalah anugerah Allah yang harus diusahakan. Al-Quran dan hadis tidak pernah memisahkan doa dari usaha. Quran Surat Al-Jumu'ah 10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah. Hadis Nabi, tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. H.R. Bukhari. Kedua sumber tersebut menunjukkan bahwa Islam menekankan keseimbangan antara dimensi spiritual, doa, tawakal, dan dimensi material, usaha, keterampilan. Miskonsepsi di tengah masyarakat. Miskonsepsi muncul ketika doa dianggap sebagai pengganti kerja keras. Beberapa faktor penyebabnya antara lain, pemahaman agama yang parsial. Hanya menghafal amalan, tanpa memahami konteks ayat dan hadis. Budaya instan. Keinginan mendapatkan hasil cepat tanpa proses panjang. Fatalisme berlebihan. Menganggap semua sudah ditentukan, sehingga usaha dianggap tidak berpengaruh. Dampak dari miskonsepsi ini adalah menurunnya produktivitas, rendahnya keterampilan kerja, dan ketergantungan pada bantuan pihak lain. Ajaran Islam tentang kewajiban bekerja. Sejarah Islam menunjukkan bahwa para sahabat Nabi adalah figur yang menggabungkan ketekunan ibadah dengan kerja keras. Abdurrahman bin Auf pedagang sukses, penyumbang besar untuk perjuangan Islam. Utsman bin Affan saudagar kaya, membiayai pasukan dalam perang Tabuk. Keduanya tidak hanya berdoa untuk rezeki, tetapi juga aktif mencari peluang dan mengelola harta dengan amanah. Peran pendidikan dan dakwah. Ulama dan pendidik agama memiliki peran penting dalam meluruskan pemahaman, mengajarkan tafsir ayat-ayat rezeki yang menekankan aksi nyata, mengaitkan ibadah dengan peningkatan keterampilan hidup. Mengubah narasi, amalan pembuka rezeki, menjadi amalan pendorong semangat bekerja. Mengadakan pelatihan kewirausahaan berbasis masjid atau pesantren. Spiritualitas dan produktivitas, sebuah keseimbangan. Islam mengajarkan bahwa doa dan usaha adalah satu kesatuan. Doa memberikan ketenangan batin dan motivasi, sementara usaha menjadi sarana konkret untuk meraih hasil. Kesejahteraan umat hanya bisa dicapai jika keduanya berjalan seiring. Kesimpulan, kemiskinan di kalangan umat Islam bukanlah akibat langsung dari ajaran agama, tetapi dari pemahaman yang keliru dan sikap malas yang bertentangan dengan prinsip Islam. Ajaran yang benar justru menuntut umat untuk berikhtiar sekuat tenaga sambil memohon pertolongan Allah. Maka, solusi utama adalah meluruskan pemahaman melalui pendidikan agama yang utuh, membangun etos kerja yang tinggi, dan mengintegrasikan spiritualitas dengan produktivitas. Dengan demikian, umat Islam dapat keluar dari lingkaran miskonsepsi dan bergerak menuju kemandirian ekonomi yang berkah.